Oke guys, pada hari ini aku tuh ada strap servisan strap seperti ini. Nah, ini strapnya tuh udah mulai ngelupas seperti ini. Kita bisa lihat ya ini. Lalu di sini juga udah mulai ngelupas ini. Nah, udah mulai ngelupas ini. Kalapnya itu ngelupas. Ini kalau minta ganti strap kayak gini tuh mahal. Jangan diganti. Ya udah. Karena ini permintaan bocilnya itu tidak boleh diganti itu. Anaknya kan tadi bilang jangan diganti gitu. Ya udah kita perbaiki strapnya gitu. Karena mungkin dia itu mungkin jam tangan penjaga hati atau banyak memori nostalgia di sini. Oke, kita perbaiki guys. Nah, untuk memperbaiki strap seperti ini tentunya kita harus menggunakan lem. Menggunakan apa? Lem. Nah, itu bagus menggunakan lem. Nah, untuk lem ini sudah di bab mekanisme sudah tak terangkan. Itu sudah tak terangkan. Untuk memilih lem ini kita pelajari dulu karakteristiknya, sifatnya kita pahami dulu. Kalau aku menggunakan lem Cina atau lem, aku kan punyanya cuma lem Cina dan Castrol. Padahal kalau untuk kaca kemarin kan dia menggunakan lem itu yang dua, yang jadikan satu seperti itu. Namun mekanismenya sama aku. Bisa karena mekanismenya sama. Namun pada kali ini karena dia sifatnya lentur, karakteristiknya itu lentur kayak gini, dia mulai pecah ini. Itu ya udah kita menggunakan lem ini. Karena pada saat pengeringan strap ini itu kalau kita menggunakan lem Cina itu akan patah karena keras sifatnya gitu. Karakteristiknya itu keras. Jadi saat mengering dia akan patah. Kata patah ini itu sama dengan fatah sama dengan fatal gitu. Nah, ini cukup di sini saja seperti ini. Kita bisa melupasnya menjadi dua bagian seperti ini. Nah, gitu. Karena pada strap ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan kardus, lapisan kain, sama lapisan kalap. Seperti itu, seperti karpet yang tipis itu loh guys. Masa nggak tahu toh? Tahu nggak kamu? Nggak tahu. Oh, nggak tahu itu maksudnya nggak tahu guys. Nah, cara ngolesnya pun juga enak guys begini. Nah, gitu. Cara mengolesnya juga ada tekniknya ini. Ini namanya teknik angger-anggeran. Aku bilangnya teknik angger-anggeran gitu. Teknik angger-anggeran itu maksudnya teknik spesial gitu. Alias teknik ngawur. Nah, gini. Ini ada 2 lapis, karena ini 2 lapis kita harus melapisinya lagi. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa ini guys ya. Jadi dulu pernah aku sama itu orang Seluang Sulawesi. Kalau Sulawesi kan banyak sukunya, ada Bugis, Buton, gitu, ada Manado, ada Tolaki. Kalau Tolaki itu bahasa Jawanya itu apa ya? Enak-enak gitu loh. Gitu, Tolaki. Itu ada banyak situ. Dan ini aku tukar bahasa dengan orang Buton, bukan Seluang. Seluang itu beda dengan Buton. Seluang itu tempatnya di antaranya Manado sama Sulawesi Tengah. Itu kebanyakan sukunya itu banyak di sana. Di Ampana tempatnya, aku di sana di Ampana. Kalau Buton tuh banyakannya itu di bau-bau, nah itu Buton tuh banyak. Terus Kendari, nah itu banyak. Tolaki juga Kendari banyak. Di Tenanggea,
Sultra, Sulawesi Tenggara itu sana itu banyak. Tukar bahasa, aku diajarin kalau ada orang, aku disuruh bilang. Di Ampan aku di tempatnya Pak Ridwan ya. Pak Ridwan ini Menteri Agama, dan apa itu istrinya itu kemarin sudah tak terangin ya, istrinya mengajar di salah satu SMP atau SMA, Tante Lina ya. Nah, situ. Kalau ada orang aku disuruh bilang TDUM, nah, TDUM atau Pateakon, nah, gitu. Pateakon. Aku ikut saja, waktu ada orang aku bilang TDUM, orangnya kaget. Lalu aku bilang lagi Pateakon, dia malah kaget. Lalu dia bilang pakai bahasa Bugis, Maicuki melate ngana pelaso he, ukimai ngana he. Nah, dia bahasanya kurang lebih seperti itu. Itu artinya makanan apa itu, aku bilang gitu. Ternyata itu salah semua, aku dikerjain guys. Nah gitu, dikerjain. Ternyata TDUM itu artinya berakmu, nah, gitu. Aku baru tahu di situ. I'm sorry aku bilang gitu. Setelah tahu artinya, nah, terus aku minta maaf. Lalu orang itu juga balas dengan bahasa Bugis yang artinya Maicuki melate ngana pelaso. Laso itu apa? Laso itu kalau di Jawa itu seorang penyanyi ya. Itu Laso, Ari Lasso gitu. Laso itu penyanyi kalau di Jawa. Nah, kalau di sana Laso itu zakar, kemaluan pria. Itu Laso. Nah, berarti Ari Jakar gitu. Ya ndak maksudnya. Ya itu Laso bahasa sana itu memang gitu. Kalau bahasa Manado, Bugis, apa pokoknya Sulawesi, Laso itu udah tahu semua. Kalau Laso itu adalah kemaluannya pria gitu. Laso gitu. Ini nggak perlu apa itu, nggak perlu banyak-banyak, cukup sekian saja cukup. Lalu biar tidak salah memahami bahasa, kan pepatah bilang juga kuasailah dunia dengan bahasa, nah, gitu kan, seperti itu. Kuasailah dunia dengan bahasa. Aku jadi terinspirasi di situ. Lalu aku belajar bahasa itu tidak kursus, dari lagu. Aku mendekati kebudayaan mereka sehingga aku paham apa yang mereka katakan. Nah, gitu. Mulai lagu pertama ini yang saya pelajari di sana itu adalah ajaknya Yak Musenga. Ajaknya Yak Musenga itu sama, senga senge itu sama atau kayak bahasa Inggris saat dibaca itu sama. Ajaknya Yak Musenga itu artinya janganlah kau ingat tentang aku. Ajaknya Yak Musenga itu janganlah kamu ingat tentang diriku. Itu lagu itu tuh menyentuh, bagi yang tahu artinya tuh menyentuh hati, nah, gitu. Jadi tentang adat di sana itu, lagu ini menceritakan adat di sana, di Sulawesi ya, orang Bugis itu. Kalau mau menikah dengan sana itu harus ada yang namanya uang panai atau uang mahar, nah, gitu. Maksudnya nggak salah kalau di sana itu istrinya lebih dari 2 itu banyak. Haji ya, gitu. Itu istrinya lebih dari 2 banyak, karena sistemnya seperti itu, adatnya seperti itu. Harus ada uang panai tadi, uang mahar. Nah, semakin tinggi derajat seorang wanita di sana, itu semakin tinggi artinya dilihat dari pekerjaannya. Kalau pegawai negeri ya uang panainya lebih tinggi ya, sampai ratusan juta gitu. Nah, di sana itu seperti itu adatnya. Yaitu adat orang sana, kita harus
nggak boleh gimana ya, mencemooh tidak boleh, karena itu memang adat itu istilahnya sudah adat, itu sudah kebiasaan orang sana, jadi kita wajib menghargai. Kalau misalkan di sana itu kebanyakan yang tinggi nilainya, itu haji. Jadi aku dulu itu pernah ketemu perawan tapi tua, karena dia sudah haji, umurnya sekitar 40. Di sana dia haji. Jadi yang melamar dia itu harus di atasnya, gitu, karena dia masih orang tua, itu harus di atasnya, harus uang tanya sampai ratusan juta. Itu juga tergantung kondisi juga, harus spesifikasinya, orangnya cantik gak, kalau cantik ya tambah mahal gitu, kalau misalkan enggak ya haji itu bisa dinegosiasi nanti, seperti itu. Itu adat orang sana itu seperti itu. Jadi kembali lagi ke lagu yang yang menjadi momen pertama saya belajar itu adalah itu ajaknya yang musing. Koi lo kore sompa, jika kau ingin dilamar majuta realena, itu artinya adalah berjuta-juta di dalamnya, dengan lamaran yang tinggi, yang berjuta-juta sampai berjuta-juta majuta realena. Pokok ini Andri itu lebih baik, kekasihku. Andri itu di sana kalau untuk cewek itu Andri, kalau cowok itu Andi. Pokok ini Andri, nah, gitu kan, lebih baik kekasihku. Pokok ini Andri. Apa tadi? Pokok ini Andi, cintaku realimu. Cintaku realimu itu artinya cintaku lupakan saja. Kalau kamu ingin dilamar dengan berjuta-juta mahar di dalamnya, lebih baik lupakan saja. Terus batiku maku raga, nah di situ itu ada yang artinya susah payah aku bekerja, gitu. Itu menyentuh hati artinya. Sapa dwi papendremu, untuk mencari uang maharmu. Nah, itu ada di sana, itu menyentuh hati itu. Itu dari kisah nyata. Nate aelo gena, gitu. Tapi ada lagi masalah yang kuhadapi. Jutamu uang maharmu tadi tidak dapat aku dapatkan, nah, gitu. Itu seperti itu. Jadi orang di sana itu kalau misalkan paham betul dengan lagu ini itu berbesmili, istilah kalau bahasa Jawa itu berbesmili, itu air matanya itu mengalir secara sendirinya kalau paham dengan lagu ini. Itu secara adat sana itu seperti itu. Batiku maku raga sapa duit papen remu nate yaleo gena juta muriolie. Engkasiase ritaneng. Engkasiase ritaneng ini ada lagi padi kutanam. Engkasiase ritaneng kutanam. Engkasiase ritaneng, nah, gitu. Namun di situ ceritanya, itu padi yang ditanam ini sayang terkena hama, gugur lagi, tidak dapatkan lagi, nah, gitu. Itu menceritakan perjuangan seorang pemuda sana yang bekerja keras demi mencari uang mahar. Makanya rata-rata orang sana itu kuat-kuat dalam bekerja, itu kuat-kuat. Tapi yang mabuk juga kuat-kuat, gitu. Namun kembali lagi ke pergaulan. Nah ini kita bicara dengan mabuk, kita kembali lagi ke pergaulan. Kalau kita nggak mabuk, bergabung dengan orang-orang mabuk ya nggak apa-apa, gitu. Kalau aku juga dulu kan gitu, bergabung sama orang mabuk semua, bahkan yang satunya itu adalah seorang buron, nah, gitu. Kalau kita ikut mabuk, otomatis kita akan ditagih iuran untuk mabuk, nah gitu, karena kita ikut mabuk. Namun kalau kita tidak ikut mabuk, teman-teman itu juga akan menghargai kita. Kita tidak akan ditarik iuran, tidak, gitu. Seperti itu. Istilahnya itu pribawa, istilahnya membawa diri, ya, gitu. Berkumpul dengan siapapun. Makanya kalau misalkan teman-teman itu yang belum
wawasan untuk merantau. Nah, gitu itu biasanya kan secara ngomong, secara nganu itu kan kayak katak dalam tempurung. Nah, gitu kayak katak dalam tempurung. Dia belum pernah merasakan kopi dari Manado atau di mana, itu belum pernah. Jadi kalau ngomong itu kayak katak dalam tempurung, seperti itu. Tak pelajari itu seperti itu rata-rata. Kalau misalkan baru 1-2 kali ke sana, itu ngomongnya ya masih kayak katak dalam tempurung. Nah, gitu. Aku udah pernah ke sana gitu. Nanti kalau udah lama akhirnya enggak gitu. Karena di dalam perantauan itu kita harus bisa membawa diri itu tadi. Kalau kita menghormati orang dimanapun berada, orang tidak akan tanya apa sukumu, apa agamamu. Nah itu kan kalau dari kita telaah dari Mbah Abdurrahman Wahid atau Simbah Gus Dur itu, jika kita bisa baik pada semua orang, orang itu tidak akan bertanya siapa kamu, dari mana kamu, misalnya seperti itu, apa agamamu, latar belakang. Kalau di sana kan bercampur-campur, mayoritas ya Kristen ada, Islam ada, nah gitu. Tuh aku juga pernah di Poso kan dulu pembantaian segitu kan juga banyak. Kisah tragis masa silam, semoga tidak terulangi lagi. Kan gitu. Jadi suatu saat aku di kampung di Poso sana itu ditawarin minum. Woi mas ini, ayo minum gitu sana. Aku bilang, orang kagak minum dah, kalau selalu aku bilang gini, kita orang teh minum le, aku bilang, saya tidak minum kak gitu. Terus akhirnya pokoknya minum. Terus di situ tetap ada yang bijak, dalam sebuah perkumpulan juga ada yang bijak. Jangan kau paksa orang yang tidak mau minum. Nah gitu, itu kumpulan orang peminum saja bisa bersikap sosialitas gitu. Makanya kalau misalkan orang belum pernah keluar kemana-mana menghadapi ini itu, dia akan seakan-akan dia itu lebih sosialitas gitu. Belum tahu dia di luar gitu, nggak tahu dia gitu. Lebih parah di luar itu, masalahnya seperti itu guys. Karena merantau ini termasuk salah satu budaya di Nusantara gitu, budaya. Pelajaran dalam merantau ini tuh lebih bagus daripada pelajaran kita di sekolah. Seperti itu, di dunia formalitas, di dunia formal gitu, di dunia akademis ya, gitu. Karena ini adalah pelajaran yang sesungguhnya. Kita salah sedikit di sana, kita pulang gak jadi orang. Jadi apa? Jadi bangkai kita gitu. Seperti itu. Nah seperti itu. Pengalaman seseorang itu tidak diukur dari dari umur, terus berapa lama dia di pendidikan, itu nggak bisa diukur di situ, nggak bisa itu. Makanya tidak seperti katak dalam tempurung, seperti itu. Orang itu adrenalinnya tuh beda-beda. Ada yang di rumah pendiam, kayak saya itu pendiam di rumah, nggak mau neko-neko. Saya di rumah nggak mau neko-neko. Memang dari kecil aku soalnya introvert itu mungkin bukan dari diri saya sendiri, memang dari kehidupan. Nah kehidupan, jadi kecil SD aku itu sendiri sama kakak saya. Setelah SMP saya sendiri sebatang kara. Nah disitulah aku menjadi introvert. Nah, itu. Dalam ilmu psikologi itu seperti itu guys. Jadi kalau di rumah ada apa-apa aku diam, tidak pernah ikut cawe-cawe, itu tidak pernah.
karena aku diam. Kalau di luar ya aku bergabung sosialita gitu, makanya banyak teman-temanku malah justru banyak dari luar. Bahkan di sekolah dulu itu temenku itu cuma 2 saja, sahabatku cuma 2 gitu, 2 saja. Namun ini sahabat, bukan gitu, tidak bersosialita. Namun yang paling paten itu 1, yang paling berkembang itu 1 sahabat ya. Karena yang 1 dia sampai lulus SMP saja, yang 1 kita sampai SMA gitu. Persahabatan dengan teman itu beda guys. Kalau sudah sahabat itu gimana ya, rasanya itu lebih akrab, sampai dia mengatakan tidak sedarah gitu. Bersaudara tidak harus sedarah, karena aku dianggap benar-benar saudaranya, seperti lebih dari seperti keluarga atau seperti hubungan darah, seperti itu. Itulah kalau kita seorang introvert sedang menemukan sahabatnya, karena kita memiliki karakteristik yang sama. Dia introvert, aku juga introvert, gitu. Makalah terjadi kecocokan dalam sebuah persahabatan ini, seperti itu. Itu dalam religi biasanya didapatkan adab, gitu. Ada. Oke guys, ini sudah selesai. Nantikan, ini tinggal tunggu keringnya guys. Kita bisa press ini, mendikan berat pemberat seperti itu atau bagaimana gitu. Oke, nantikan teknik-tekniknya tentunya channel Jendela Wali.